Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal hatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan qada salat. Yang itu kita bahas sampai beberapa kali pertemuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persoalan sujud sahwi. Di dalam fikih Islam itu ada 3 model sujud. Ada yang disebut dengan sujud syukur, dan sujud syukur ini adalah sujud karena rasa terima kasih kita terhadap nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sujud syukur itu juga disyariatkan dalam Islam ketika kita misalnya selamat dari musibah, baik itu misalnya sembuh dari sakit atau barang kita yang hilang kita temukan lagi, maka di situ ada syariatnya, yaitu terima kasih terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam sujud syukur juga diatur. Misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Hambali itu mengatakan kalau kita sujud syukur itu harus bersuci menghadap kiblat. Beda dengan pemain bola itu. Pas ngasih gol langsung sujud. Itu bukan sujud syukur itu. Itu tanda gembira saja. Padahal kalau kita sujud syukur itu ada syariatnya. Yang pertama, karena ini ibadah, hukumnya sunnah, maka kata Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal itu harus bersuci dulu menghadap kiblat. Tapi kata mazhab lain tidak perlu bersuci, langsung saja sujud syukur, niat takbiratul ihram, sujud 1 kali, salam setelah sujud sambil duduk. Jadi kalau seandainya kita berdiri niat takbiratul ihram, sujud 1 kali, setelah itu bangun dari sujud, kita salam sambil duduk. Jadi salamnya bukan berdiri, tapi salamnya dalam keadaan duduk dan harus berurutan. Jadi ada syariatnya. Ya kalau ditanya apa doanya, doanya sih terserah. Tetapi di situ kita bisa mengucapkan tasbih. Banyak sekali doa yang diajarkan, misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau sujud syukur. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Itu sujud syukur. Dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah ketika kita membaca ayat-ayat Quran yang di situ ada perintah untuk sujud. Itu disebut dengan ayatus sajdah. Nah, salah satunya adalah di dalam surat Alif Lam Mim Sajdah. Itu ada tuh biasanya setiap Jumat subuh itu banyak dibaca oleh para imam di masjid-masjid Nabawi misalnya, atau di masjid Masjidil Haram, kadangkala membaca Alif Lam Mim Sajdah. Di situ ada sajdah tilawah dan hukumnya adalah sunnah. Nah, kalau seandainya kita dengar ada orang membaca ayat yang di situ ada sajdah, maka kita disunnahkan untuk sujud apa? Sujud tilawah. Kalau dalam sholat misalnya, ini sebelum masuk sujud sahwi ini perlu kita pelajari. Misalnya kita lagi sholat nih, pas pertengahan seperti Alif Lam Mim Sajdah, ya kan? Selesai ayat itu langsung sujud. Habis itu apa lagi? Bangun lagi, teruskan sampai selesai. Bagaimana kalau seandainya ayat itu ayat Al-Alaq tuh? Apa itu ada ujungnya tuh? Wasjud, waqtarib, langsung sujud.
Habis selesai sujud, baca tasbih, bangun lagi. Baca lagi ayat. Baru ruku. Jangan bangun, langsung ruku, baca lagi ayat. Apa? Ya kulhu lah. Yang gampang. Jangan baca alif lam mim. Alif lam mim langsung ruku, jangan. Karena apa? Dia zigzag tuh, sungsang. Jadi harus berurutan. Nah, itu di dalam Islam diatur yang seperti itu. Kita semua sudah paham lah itu. Nah, sekarang yang dibahas adalah sujud sahwi. Babu sujudi sahwi, pembahasan tentang sujud sahwi. At-ta'rif, pengertian. As-sujudu fil lughati, sujud itu dalam pengertian bahasa adalah mutlaqul khudu'i, yaitu tunduk patuh secara mutlak. Itu sujud. Maka kalau Allah perintahkan sujud, maksudnya Allah perintahkan kita mematuhi apa yang diperintahkan Allah. Wa makna sahwi fil lughati, makna as-sahwi di dalam bahasa itu adalah at-tarku min ghairi ilmin, yaitu meninggalkan sesuatu tanpa mengetahui. Fa idza qila, apabila dikatakan saha fulanun, saha itu artinya sahwi ya. Maka maknanya adalah tarakal fi'la min ghairi ilmi. Maka orang itu meninggalkan perbuatan tanpa dia ketahui. Artinya dia tidak sadar, dia tidak sengaja. Itu sahwi. Wa idza qila, apabila dikatakan saha an kadza, kalau yang pertama saha fulan, di sini saha an kadza. Itu maksudnya adalah tarakahu an ilmin. Dia ninggalkan tapi dia tahu. Itu bedanya. Kalau saha fulan an kadza, itu dia meninggalkan sesuatu tapi dia tahu. Dia meninggalkan itu. Tapi kalau sahwu yang pertama, dia meninggalkan sesuatu, dia nggak tahu dia ninggalin. Ini yang dimaksud di dalam pembahasan sujud sahwi. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan persoalan sujud sahwi ini yang perlu kita pahami. Kita kan selama ini hanya tahu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang begini, tapi Islam itu bukan cuma Syafi'i doang. Islam itu ada Hanafi, Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad. Nah, sebagai seorang muslim, supaya kita toleran, tidak menyalahkan, maka kita perlu mempelajari perbandingan madhab. Qala Abu Hanifah berkata, apa kata Abu Hanifah? Abu Hanifah mengatakan, sujudus sahwi huwa ibaratun an ayyasjudal musalli sajdataini ba'da an yusallima an yaminihi faqat. Yang dimaksud sujud sahwi, kata Abu Hanifah, adalah ibaratun, ungkapan tentang apa? Ayyasjudal musalli, seorang yang sholat melakukan sujud. Berapa kali? Sajdataini, 2 kali. Makanya sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Kalau sujud syukur sekali, sujud tilawah sekali, sujud sahwi 2 kali. Jangan sampai keliru. Karena ada orang yang nggak paham, sujud sahwi 1 kali. Ba'da an yusallima an yamini faqat. Setelah dia salam ke sebelah kanan, itu bedanya dengan kita. Kalau Abu Hanifah, yang dimaksud sujud sahwi itu adalah Anda sujud 2 kali setelah Anda salam. Kalau kita sebelum salam. Dia setelah salam kemana? Ke kanan. Pas kanan, balik ke kiri. Apa yang dilakukan? Summa yatasyahhad. Kemudian baca tasyahud. Kemudian apa lagi? Summa yatasyahhadu ba'da sajdataini. Dia baca tasyahud setelah 2 kali sujud. Setelah selesai baca tasyahud, setelah 2 kali sujud, maka kemudian wa yusallimu ba'da tasyahud. Baru dia salam setelah tasyahud. Berarti kata mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, sujud sahwi itu setelah salam. Itu bedanya Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i nanti. Setelah salam ke kanan, dia sujud. Berapa kali?
bangun lagi baca tasyahud. Setelah baca tasyahud dia salam ke kiri, selesai. Begitu enggak sholatnya? Kalau sahwinya begitu enggak? Kalau begitu mazhab Hanafi. Itu satu ya, biar kita paham. Nanti kalau kita umroh, ini udah ada kiai umroh nih. Abdul Hakim kiai umroh. Kalau Ustadz Basit kiai haji, sudah haji kiai haji. Kalau Ipan KU. Kalau nih KU nih KU. Ipan mau balik lagi katanya. Kalau mau balik lagi Pan dipaketin aja Pan, nggak beli tiket. Nggak bayar itu. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, nah imam kita, mazhab kita mengatakan sujud sahwi itu adalah huwa ad-ya'tiya al-musalli bisajdatayni, yaitu orang yang sholat musalli ya'tiya melakukan bisajdatain, melakukan 2 kali sujud. Kasujudi sholati, seperti sujud orang yang melaksanakan sholat. Qabla salam, berarti sebelum salam. Sebelum salam. Ba'da tasyahud, setelah baca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatut thayyibat, dan seterusnya. Setelah itu, dan setelah apa lagi? Wassalati 'alan nabi, setelah baca selawat. Wa alihi, jangan lupa keluarganya juga ikut. Kalau kita nggak baca keluarga, bisa batal itu. Jadi makanya kalau di tasyahud itu, tasyahud akhir ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu harus baca. Kalau tasyahud awal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru bangun. Nggak perlu lagi pakai ali. Tapi kalau yang kedua, tasyahud akhir, harus baca wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa niyati biqalbihi, dan setelah itu niat dengan hati untuk sujud sahwi. Berarti kata Imam Syafi'i, Anda sujud sahwi itu, ini sebelum menjelaskan tentang apa yang menjadi penyebab sujud sahwi, berarti setelah selesai baca tasyahud, setelah salawat, kemudian baru apa? Baru sujud sahwi. Tapi pada saat sujud sahwi harus niat dulu biqalbi, jangan diucapin di hati. Niatkan saya niat sujud sahwi karena Allah. Langsung sujud, bangun lagi, sujud lagi, lalu posisinya baru tahiyat akhir, duduknya. Kalau pertama tasyahud, duduknya bukan tahiyat akhir tuh. Apa namanya itu? Duduk di antara 2 sujud. Namanya apa? Iftirash. Jadi harus tahu. Duduk seperti biasa aja. Setelah selesai sujud 2 kali, bangun dari sujud yang kedua, duduknya seperti tahiyat akhir. Baru setelah itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Dan kita pasti yang begitu. Yang Abu Hanifah nggak mungkin. Qala Malik, kata Imam Malik, sujudus sahwi sajdatani. Sujud sahwi itu 2 sujud. Yatasyahadu ba'daha, dia setelah sujud 2 kali, dia baca tasyahud. Berarti sama dengan siapa ini? Setelah sujud 2 kali baru tasyahud. Sama dengan siapa? Abu Hanifah. Biduni du'ain, tanpa membaca doa. Wala sholatin ala nabiyyi, tanpa membaca selawat kepada Nabi. Fa in kana sujudus sahwi ba'da salam, seandainya jika sujud sahwi itu setelah salam, fa innahu, maka dia yasjudu, sujud lagi, wa yatasyahhadu, lalu kemudian baca tasyahud, wa yu'idas salami wujuban, lalu mengucapkan kembali salam itu dalam keadaan wajib. Nanti akan dijelaskan lebih rinci nanti. Qala Ahmad, kata Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, dia mengatakan sujud sahwi itu adalah huwa ayyukabbira, dia mengucapkan takbir. Wa yasjuda, setelah takbir dia sujud.
Berapa kali? Sajdataini, 2 kali sujud. Wa yakuna qabla salam. Dilakukan sebelum salam. 1, wa ba'dahu, dan setelah salam. Berarti ada 2 pendapat dia. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Berarti ada berapa pendapat? 3 pendapat. Pendapat pertama setelah salam, Abu Hanifah dan Imam Malik. Pendapat yang kedua sebelum salam. Pendapat siapa? Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga boleh sebelum, boleh sesudah. Itu pendapat tentang sujud sahwi. Baru sujud sahwi aja udah begitu. Itu udah bingung tuh. Belum rincian-rinciannya. Nah, sekarang kita bahas. Kenapa ada yang sebelum, ada yang sesudah? Al-munaqasyatu, pembahasan. Asy-Syafi'iyyu yaqulu, Imam Syafi'i berkata, as-sajdatu qabla salami daiman. Sujud sahwi itu sebelum salam selamanya. Jadi tidak ada setelah salam. Abu Hanifah yaqul, Imam Abu Hanifah berkata, as-sajdatu ba'da salami daiman. Kata Imam Abu Hanifah, sujud sahwi itu setelah salam selamanya, enggak ada sebelumnya. Wa Malik wa Ahmad, berarti Imam Malik ada 2 pendapat, sama dengan Ahmad nih. Berarti bukan sama dengan Abu Hanifah ya. Wa Malik wa Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad yaqulani, keduanya berkata, sujudus sahwi yakunu qabla salami wa ba'dah. Bisa dilakukan sebelum salam, bisa dilakukan setelah salam. Nanti dirinci kapan dilakukan sebelum salam, kapan dilakukan setelah salam, ada persyaratannya. Nah, kita masuk kasus yang kedua. Hukmu sujud sahwi al huwa fardun am sunnatun. Hukum sujud sahwi, apakah sujud sahwi itu wajib atau sunnah? Kalau dia wajib ditinggalin dosa. Kalau dia sunnah ditinggalin nggak apa-apa. Itu maksudnya. Qala Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah mereka berkata, marratan yakun wajiban. Kadangkala bisa wajib, marratan kadangkala marrah. Meskipun marrah artinya sekali, tapi maksudnya adalah marratan kadangkala yakun wajiban. Bisa jadi wajib, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kapan itu bisa jadi wajib? Idza taraka wajiban minal wajibi batalatis salatu bitarki amdan. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang wajib, yang kalau ditinggalkan sengaja, maka sholat itu batal. Ngerti nggak maksudnya? Kalau dia tinggalin sengaja itu, batal dia. Yang disebut dengan rukun. Tapi karena dia tidak sengaja, dia nggak tahu, maka sujud sahwi wajib. Itu maksudnya gitu. Bisa dipahami ya? Kalau nggak dipahami, biarin aja. Lupain aja nggak apa-apa. Kan udah wajib juga kita tahu kan. Ini yang pertama kata Imam Syafi'i dan Ahmad. Jadi sama pendapatnya berdua nih. Ini guru dan murid nih. Syafi'i gurunya, Ahmad muridnya. Tapi beda mazhab. Ini hebatnya tuh. Guru sama murid beda. Itu wajar ya. Jangan juga murid ngikutin guru terus. Beda-beda dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau terlalu beda juga repot kan. Dia ke sana, dia ke sini. Yang kedua, wa in kana masnunan, kalau yang ditinggalkan itu yang sunnah, fala syai'a fi tarkihi. Tidak mengapa kalau tidak sujud sahwi. Yang sunnah. Kan ada yang sunnah dalam sholat tuh. Ada yang sunnah? Ada. Misalnya angkat tangan. Sunnah itu nggak wajib. Meletakkan tangan di atas pusat. Itu sunnah. Baca amin. Itu sunnah. Apalagi? Hah? Baca doa sunnah. Nggak wajib. Anda nggak baca juga nggak apa-apa. Tapi
Sayang kalau nggak baca kan. Nah, kudu nanti wal afdalu kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, guru dan murid mengatakan ayyakuna sujudu qabla salam. Sujud itu dilakukan sebelum salam. Maka Imam Ahmad ada dua pendapat itu. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini meninggal, Imam Syafi'i lahir. Jadi ada yang menggantikan. Sujudus sahwi wajibun, kata Imam Abu Hanifah, sujud sahwi hukumnya wajib. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Tapi ingat, Abu Hanifah itu bedain antara fardu dan wajib. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik nggak bedain, wajib dan fardu sama. Kata Imam Abu Hanifah, yang fardu itu kalau dalilnya Quran dan hadis mutawatir. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kalau hadisnya bukan mutawatir, jadi wajib. Bisa pahami nggak? Ini persoalan usul fikih. Kenapa dia mengatakan wajib? Karena dalilnya bukan mutawatir. Misalnya seperti contoh, supaya gampang nih. Kita sholat nih, baca Quran, kata Imam Abu Hanifah fardu dalam sholat. Ayatnya apa? Faqra'u ma tayassara minhu minal Quran. Baca ayat-ayat yang pendek dari Al-Quran. Jadi kalau jadi imam baca yang pendek. Ma tayassar, jangan sok-sokan panjang. Al-Quran yang bilang tuh faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca ayat-ayat yang pendek. Tayassar, yang mudah. Tuh. Kata Abu Hanifah, ini Quran nih. Maka Al-Quran mengatakan baca Quran di dalam sholat fardu karena dalilnya Quran. Bisa dipahami nih? Bagaimana baca Al-Fatihah? Kata Abu Hanifah, yang penting baca Quran. Kata Imam Syafi'i, baca Quran itu mengkhususkan yang umum ini. Maka kata Imam Syafi'i, yang wajib dibaca adalah baca Al-Fatihah. Kata Abu Hanifah, baca Quran nggak apa-apa, nggak baca Al-Fatihah juga nggak apa-apa, yang penting Quran. Tapi kata Abu Hanifah, afdalnya dari Al-Quran baca Fatihah. Itu Abu Hanifah. Perbedaannya begitu. Kan perbedaan memahami konsep fardu dan wajib. Cuma di sini doang pengajian bicara itu ya. Di tempat lain pada bingung. Berat. Kalau berat diangkat dikit-dikit ya bisa juga. Nggak ada yang berat. Orang belajar kan lama-lama juga bisa. Ivan aja tuh udah belajar udah jadi pakai eagle tuh. Askar dulu dia askar. Sekarang udah makamnya udah naik ya dia. KU ya KU. Udah KU dia. Nah, kata Abu Hanifah, sujudus sahwi wajibun ala sahih. Sujud sahwi itu wajib. Bukan fardu ya, wajib. Maka ya samul musalli bitarkihi. Kalau meninggalkan bitarkihi ya samul musalli. Orang yang sholat itu yang meninggalkan sujud sahwi ya sam dosa. Ya sam itu kata asima, ya sam ismun itu dosa. La tabtulu sholatuhu ba'da salam. Salatnya tidak batal apabila setelah salam. Itu kata Abu Hanifah. Jadi hukumnya sudah jelas. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Tapi bisa jadi wajib kalau yang ditinggalkan yang wajib. Imam Syafi'i dan Ahmad sama. Tapi Imam Syafi'i mengatakan qabla salam. Imam Ahmad juga mengatakan qabla salam. Tapi bisa juga ba'da salam, kata Ahmad. Kata Abu Hanifah, setelah salam dan wajib. Maksudnya gitu. Qala Malik, Imam Malik berkata, farraqa baina sujudi sahwi fil af'ali wa baina sujudi sahwi fil aqwali. Imam Malik, beliau farraqa, membedakan. Farraqa itu artinya membedakan. Maka dari kata perbedaan muncul firqah. Firqah itu adalah kelompok yang berbeda. Baina sujudi sahwi, antara sujud sahwi fil af'al dalam perbuatan, maksudnya yang dia tinggalin perbuatan. Misalnya apa? Misalnya dia ninggalin kelupaan ruku.
Itu maksudnya af'al. Wa baina sujudis sahwi fil aqwal, atau yang ditinggalin adalah aqwal, perkataan yang wajib. Misalnya baca tasyahud. Itu aqwal tuh. Tapi kalau tasyahud duduknya itu af'al. Itu bedainnya ya. Kadzalika, demikian pula Imam Malik farraqa baina ziyadati wan nuqsan, membedakan antara melakukan satu perbuatan yang bertambah, tambahan dan berkurang. Karena ada orang sholat, dia nambahin 4 jadi berapa? 5. Ada orang sholat ngurangin 4 jadi 3, itu maksudnya. Kata Imam Malik nanti beda itu. Kalau dia ziyadah gimana? Kalau dia nukson gimana? Itu maksudnya. Ini diajak berpikir kita ini. Pelan-pelan. Kalau nggak kuat berpikir, ngantuk kayak Sururi. Sururi gitu. Ngantuk dulu. Berat. Oke, kita bahas dikit-dikit. Pelan-pelan. Iya. Musim nggak sanggup dia. Berat. Karena main logika ini. Logika fikih. Oke, sekarang kita bahas dikit-dikit ya. Perbedaan tipis, tapi yang lain boleh dilupa. Mazhab Syafi'i jangan dilupa. Itu aja intinya. Yang berat temennya sapi. Temennya sapi itu berat. Karena kita jarang dengar. Kalau udah dengar kan tinggal diulang-ulang. Nah, sekarang nih penjelasannya. Kata Malik itu kan ada ziyadah dan nukson. Ada bertambah dan berkurang. Maksudnya apa? Dia melakukan perbuatan dalam sholat, dia nambahin. Itu maksudnya. Tapi ada juga ngurangin. Dari 4 jadi 3. Dari 4 jadi 2. Tadi nanti ceritakan. Rasulullah tuh ada yang sholatnya 2, dia lupa. Padahal 4. Tapi Rasulullah kan ngajarin. Nah sekarang kita lihat. Yang pertama, al-awwal, sujudus sahwi alladhi yakunu lil af'alin naqisati wajibun. Sujud sahwi yang terjadi terhadap perbuatan yang dikurangi, wajib. Kata Malik tuh. Makanya Malik ada 2. Antara wajib dan sunnah. Apa itu yang dimaksud yang wajib? Wa indahu min syuruti sihhati shalah. Menurut dia yang dimaksud sujud sawi terhadap perbuatan-perbuatan yang dikurangi itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjadi syarat sahnya sholat. Misalnya contohnya apa? Itu tadi. Anda tidak akan sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Lupa baca Al-Fatihah. Tuh maksudnya itu. Baca Al-Fatihah, tiba dia baca surat. Kan ada yang begitu. Saya pernah dengar itu imam lupa dia. Habis baca ini langsung baca qul huwallahu ahad, dia lupa baca Al-Fatihah. Ditegur, dia nggak ingat juga. Akhirnya dia ini dia sholat, disitulah dia wajib sujud sahwi. Wajib dia. Kalau nggak sujud sahwi, dosa dia. Kalau itu mazhab Syafi'i, Anda batal salatnya. Kalau mazhab Syafi'i batal. Ini baru pulang umroh. Kemarin kan imamnya nggak baca bismillah. Saya khawatir dia pindah mazhab ini. Karena ada orang yang jadi standar kebenaran itu Saudi. Ada saya punya masih keluarga di Palu itu begitu. Berdebat dengan saya habis-habisan, dia bilang nggak ada tuh kunut. Bayangkan, baru pulang dari mana? Dari umroh. Saya bilang, Masya Allah. Akhirnya kita jelasin, dia nggak paham juga. Bundaran cuma 1 katanya. Dia nggak paham juga. Sudah, mau bilang apa? Dia nggak ngerti. Saya bilang ada 4 madhab, jelasin. Ini enggak, kebenaran harus 1. Kebenaran itu memang 1, tapi kita nggak tahu mana yang benar. Maka disitulah ada perbedaan pendapat. Jangan sampai begitu, Pan ya. Tiba-tiba yang lain disalahin semua. Masuk ke musola at-taqwa, dibubarin orang sholat subuh. Mifat. Dibilang ini beda ini. Ada kunutnya. Parah itu nanti kan. Nah, itu yang pertama. Kalau yang dikurangi, yang menjadi syarat wajibnya sahnya sholat, maka itu menjadi wajib.
Jadi paham ya? Bagaimana kalau yang dikurangi, bukan dikurangi, dia nambahin. Yang harusnya 4 rakaat jadi berapa? 5. Sujudu sahwi li ziyadatin mandub. Sujud sahwi terhadap apa yang lebih itu mandub. Mandub itu artinya sunnah. Yang ketiga, fa in kana sujudu sahwi li ziyadatin yakunu ba'da salam. Kalau sujud sahwi itu karena menambah, maka dilaksanakan setelah salam. Kata siapa itu? Malik. Jadi kalau yang dia nambahin di dalam sholatnya, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia kurangi, sujud sahwinya sebelum salam. Malik bikin bingung orang. Kesimpulannya gitu kan? Enakan mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i jelas. Hanafi juga jelas. Setelah salam daiman. Maka mazhab Syafi'i sebelum salam daiman. Mazhab Maliki entar salam, pada salam, setelah salam. Syaratnya itu tadi. Kalau dia kurangi yang rukun, yang menjadi syarat sahnya sholat, maka wajib hukumnya. Itu satu. Kalau dia lupanya menambahi, maka sujud sahwi jadi sunnah. Kalau dia menambahi, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia kurangi sebelum salam. Itu mazhab Malik, Imam Malik. Dan masing-masing ada dalilnya. Ini persoalannya. Persoalannya adalah pendapat para ulama ini semua berbasis pada dalil. Jadi nggak bisa kita salahin. Ini nanti dalilnya ada banyak tentang hadis-hadis yang bicara tentang sujud sahwi. Mungkin kita nggak sampai karena waktunya ini kan udah jam berapa. Nanti kita jelaskan nantilah. Baru jam berapa? 9. Nasinya udah siap? Siap. Aku tahu. Kalau nasinya nggak ada, kita sampai jam 11 nih. Kasihan. Ustaz Basri. Emang dia sengaja belum makan. Tahu ada maulid. Dia tahu. As-sujudu ba'da salam. Nah, sekarang kita lihat. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sujud setelah salam. Mana dalilnya? Ini. Jangan anggap enteng. Abu Hanifah punya dalil. Al-awwal hadisu Ibnu Buhaina. Hadisnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Buhaina. Ibnu Buhaina ini adalah seorang sahabat Nabi yang termasuk periwayat hadis yang tapi tidak masuk kategori 7 periwayat hadis yang terbanyak. Kita kan sering sebutin tuh yang banyak itu ada 7. Nah, Ibnu Buhaina ini nama ibunya. Makanya dia pakai nama ibunya, anaknya si Buhaina. Buhaina itu nama perempuan, ibunya dari dia. Apa? Annahu qol, dia berkata, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mana ya? Bukan itu ya? Sallalana. Oh ya, ini belum di atas nih. Ada dalil belum ya? Iya betul. Dalilnya Ahmad. Gak lewat aja. Ini gak pengaruh perut nih. Ipan ini mancing-mancing. Ad-dalilu, dalilnya adalah ini dalil yang atas ya. Qala Ahmad ibnu Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, beliau berkata, yasjudu qabla salam. Sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam. Fil mawadhi'il lati sajada fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla salam. Fil mawadhi, di tempat-tempat yang Rasul melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Artinya apa? Rasul melakukan sujud sahwi sebelum salam. Itu satu. Wa yasjudu ba'da salam. Rasul juga pernah sujud sahwi ba'da salam. Setelah salam. Fil mawadi'il lati sajada fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di tempat-tempat di mana Rasul melaksanakan sujud sahwi. Maksudnya tempat-tempat Rasul lupa, itu maksudnya. Kadangkala dia sholat 2 rakaat, kadangkala dia sholat 3 rakaat, dia lupa itu. Kadangkala lebih 5, kadang-kadang dia ragu, tuh maksudnya gitu. Nanti di belakang tuh dijelaskan tuh di akhir. Nah sekarang kita bahas. As-sujudu ba'da salam, sujud setelah salam adalah hadis Ibnu Buhainah. Kata beliau, qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rakaataini. Rasul salat bersama kami salat 2 rakaat. Mim ba'di salawat, dari sebagian salat-salat yang seharusnya bukan 2 rakaat. Rasul tiba-tiba salat 2 rakaat langsung salam. Padahal salat itu belum selesai. Berarti salat 4 rakaat. Yang dimaksud sholat duhur ini 4 rakaat. Summa qama, setelah selesai itu Rasul kemudian berdiri, falam yajlis, tidak duduk. Faqaman nasu ma'hu, lalu sahabat yang lain berdiri bersama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, pada saat ketika Rasul telah melaksanakan salatnya, dia sudah selesai ini. Berarti sudah salam. Tiba-tiba sajadataini. Rasul sujud 2 kali sujud. Berarti setelah salam. Wa huwa jalisun, sementara Rasul sujud setelah itu dia sambil duduk. Jadi setelah sujud 2 kali baru dia duduk, baru dia salam. Ini hadis adalah untuk menjelaskan Rasul sujud sahwi sebelum atau setelah salam? Setelah salam. Hadisnya ini. Nah, lebih jelasnya ada ini. Saya kutip hadisnya. Ini kan hadisnya enggak lengkap. Di sini saya ngambil dari kitab Syarah Bidayatul Mujtahid. Namanya Bughyatul Muqtasid, Syarah Bidayatul Mujtahid. Di sini ada penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari hadis Abdullah ibnu Buhainah, berarti namanya Abdullah ibnu Buhainah. Walabduhu, redaksinya adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla bihim dzuhur. Tuh, salat zuhur. Rasul salat bersama para sahabat salat zuhur. Faqama fi rak'atainil awlayaini lam yajlis. Tiba-tiba beliau berdiri di 2 rakaat pertama, lam yajlis, tidak duduk lagi. Faqaman nasu ma'hu, para sahabat yang lain berdiri bersama Rasul. Hatta sampai idza qada salata, ketika Rasul selesai melaksanakan salat. Qada itu artinya melaksanakan, selesai ya. Wantadharan nasu, para sahabat nunggu nih. Nunggu apa? Taslimahu, Rasul ngucapin salam. Tiba-tiba kabbara, Rasul mengucapkan takbir, enggak salam. Wa huwa jalisun fasajada sajdataini qabla ayyusallim. Lalu kemudian duduk sujud 2 kali sebelum salam. Berarti sebelum salam. Berarti ada 2 pandangan ini. Pandangan yang mengatakan sujud sahwi ada setelah salam, ada sebelum salam. Nah, yang sebelum salam banyak hadisnya. Berarti Imam Syafi'i kuat. Hadisnya banyak nih. Yang pertama, saya cepat aja. Hadis Dzul Yadain. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Dzul Yadain. Dzul Yadain ini artinya bukan nama sahabat Nabi, namanya Dzul Yadain, bukan. Dzul Yadain ini artinya adalah orang yang mempunyai tangan yang tidak normal panjangnya. Jadi panjangnya lebih panjang, tidak normal seperti orang biasa. Maka sahabat Nabi ini disebut dengan Dzul Yadain. Dan dia termasuk seorang dari Bani Sulaim namanya Khirbaq. Dan dialah sahabat yang meriwayatkan hadis tentang persoalan sujud sahwi. Salah satunya adalah siapa? Dzul Yadain. Namanya Khirbaq alladzi marra takhrijuhu. Yang hadis ini sudah ditakhrij sebelumnya. Kita nggak tahu ya di mana takhrijnya ya, tapi yang pasti ini sudah ditakhrij. Takhrij itu maksudnya apa? Takhrij ini sudah diverifikasi hadis ini sahih. Itu maksudnya.
Apa kata Dzul Yadain? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama min raka'ataini. Rasul mengucapkan salam dari dua rakaat fi salatin rubaiyah. Jadi salat 2 rakaat dia, lalu ngucapin salam. Padahal salatnya berapa rakaat tuh? 4. Faqala Dzul Yadain, sahabat Nabi yang bernama Khirbak, yang mendapat julukan Dzul Yadain, orang yang mempunyai tangan yang tidak normal, dia berkata, aqasartas salata am nasita ya Rasulullah? Apakah engkau mengqasar salat? Kok jadi 2 sih? Padahal 4 nih salatnya. Am nasita, apakah engkau lupa? Ini sahabat Nabi ini berani nanya sama Nabi begini. Yang lain gak ada yang berani tuh. Apa kata Rasul? Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Maksudnya enggak terjadi. Maksudnya apa? Faqala sajada fiha ba'da salam. Dia sujud setelah salam. Ini kenapa hadisnya dia di dalam sujud sebelum salam. Ini persoalannya nih, penulis kitab ini ngawur juga ini. Iya kan? Kita putar aja lah. Penulis kitab ini seharusnya qabla salam, yang pertama ba'da salam. Ini diputar-putar, bikin pusing kita. Yang ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ketiga adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk 7 perawi hadis terbanyak pada zaman dari kelompok sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum, apabila salah seorang dari kalian syak, ragu, fi sholatihi, dalam pelaksanaan sholatnya, falam yadri, dia tidak tahu, kam sholla salasan au arba'an, dia sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka kata Nabi, fal yusalli raka'atan, maka sholatlah 1 rakaat lagi. Wal yasjud sajdataini, dan sujudlah 2 sujud sahwi, wa wajalisun qabla salam, sementara dia dalam keadaan duduk sebelum salam. Ini hadis adalah pendapat Imam Syafi'i. Makanya kalau kita sholat ragu nih, 3 atau 4 nih, maka ambil yang sedikit. Berapa itu? 3 gitu maksudnya. Jangan ambil 4, 3. Itu maksudnya. Jadi ambil sedikit, baru tambah 1 rakaat sujud sahwi. Kalau ternyata kita sudah sholat 4, kita tambah jadi 5, kan ada 5 itu. Nah, itu menggenapkan. Tapi kalau ternyata kita sholat, kita ragu nih 3, ternyata kita tambah 1 pas 4, targiman li syayatin. Kita sudah melempar setan dengan batu. Jadi masing-masing ada kelebihannya. Kalau ternyata kita sholatnya terhitung jadi 5 rakaat yang harusnya 4 karena kita tambahin 1, maka itu dimaksud adalah kita menggenapkan. Namanya sufiat. Nanti akan dijelaskan nanti. Mungkin minggu depan atau minggu akan datang. Tapi kalau ternyata kita yakin itu 3, kita tambahin lagi 1, 3, kita tambah 1, jadi 4 nih. Ternyata betul. Maka itu adalah targiman li syayatin. Itu melempar setan tuh. Setan marah banget itu dengan yang seperti itu. Nah, yang keempat, hadis Ibnu Syihab, hadis Syihabuddin Az-Zuhri ya. Annahu qala, dia berkata, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sujud qabla salam. Bahwa 2 perkara yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Sujud sebelum salam. Berarti sebelum salam. Ini mendukung mazhab Syafi'i, sujud sebelum salam. Hadis Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud termasuk perawi yang masuk kelompok 7 perawi hadis terbanyak. Dan selalu disebut nih, kalau nggak Abu Hurairah, Abu Sa'id, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud sering. Makanya nggak heran kita kalau kita lihat nanti banyak hadis, perawinya mereka, karena mereka terbanyak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla khamsa. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah pernah sholat 5 rakaat sahian, dalam keadaan sahih, lupa.
wasajada li sahwi, lalu kemudian sujud sahwi karena lupa ba'da salam. Ini setelah salam. Berarti hadis ini mendukung Abu Hanifah. Berarti kalau dihitung porsinya 3-3. 3 hadis mendukung ba'da salam, 3 hadis mendukung qabla salam. Berarti kuat. Nah, karena dia kuat, kita nggak boleh nyalain. Karena masing-masing punya dasar. Tapi kalau kita nggak tahu mana yang lebih kuat, kita ambil mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena itu yang sering kita lakuin. Cari yang aman-aman. Jangan cari yang aneh-aneh. Menurut aneh itu maksudnya menurut orang ya. Kalau menurut pendapat fikih nggak aneh. Nah, sekarang kita simpulkan nih. Al-khulasa, kesimpulannya adalah al-mawadi'ul khamsatul lati sahafiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari pembahasan di atas, ada 4 tempat atau 4 kondisi allati yang saha lupa. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5, bukan 4, ada 5 di mana Rasul lupa. 1 nih. Berarti Rasul juga bisa lupa. Tapi lupanya Rasul itu pelajaran buat kita. Kenapa dia bisa lupa? Karena dia manusia. Nggak sempurna dalam kemanusiaannya. Tetapi dalam fungsi sebagai nabi, dia nggak pernah salah. Begitu. Rasul kalau dia salah sedikit, keliru, ditegur langsung. Kalau kita salah, nggak ditegur oleh Allah. Nggak diingetin. Ditegur oleh siapa? Ustadz. Ustadz negur, kita marah. Ditegur, kita marah. Gak ngaji lagi. Nah, yang pertama, supaya kita tahu, lupanya Rasul adalah, pernah Rasul, annahu sallama min isnain. Rasul pernah mengucapin salam di 2 rakaat pertama, padahal itu 4 rakaat. Berarti kasus pertama dia lupa itu. Di mana tuh? Alama ja'a fi hadis Ibnu Buhaina. Di dalam hadis Ibnu Buhaina. Itu 1, biar kita ingat. Yang kedua, annahu sallama min isnaini alama ja'a min hadis Dzul Yadain. Rasul mengucapkan salam di sholat yang seharusnya 4 rakaat, 2 rakaat dia udah salam. Di hadisnya Dzul Yadain tadi, yang mempunyai 2 tangan yang kurang normal. Yang ketiga, annahu shalla khamsan. Rasul pernah sholat berapa rakaat? 5. Mana dasarnya? Alama ja'a fi hadis Ibnu Umar fi sahihain. Hadis Ibnu Umar, tapi di sini Ibnu Mas'ud. Jadi bingung saya nih. Salah ketik nih. Harusnya Ibnu Mas'ud. Yang keempat, annahu sallama min salasin. Rasul pernah salam di rakaat ketiga, padahal seharusnya 4. Hadis mana? Imran bin Husain, rawahu Muslim. Tapi nggak disebutin di atas. Yang kelima, as-sujud inda syak. Rasul sujud sahwi ketika ragu. Di hadis mana? Sa'id bin Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti ada 5 di mana Rasul pernah sholat, dia sujud sahwi di situ, dia lupa. Artinya kita bisa simpulkan Rasul pun bisa lupa, apalagi kita. Kalau kita sering lupa, kalau Rasul lupanya itu mengajarkan kepada kita bahwa ini solusinya. Nah, saya pikir ini insya Allah yang akan datang kita akan lanjutkan terkait dengan apa yang membuat kita harus sujud sahwi. Nanti kita akan jelaskan ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, ada kunut yang kata mazhab Syafi'i kalau tinggalin kita harus sujud sahwi. Bagaimana kalau kita bermakmum di orang yang tidak kunut? Seperti di Masjid Madinah atau masjid di Mekah. Maka ada caranya nanti diajarkan oleh mazhab Syafi'i. Insya Allah kita akan ajarkan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.